Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvidan dulu. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megares Makassar. Baik, saya akan membahas review materi tentang komunikasi. Baik, saya akan membahas tentang komunikasi. Mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi menurut Webster Neocolloquial Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang atau tanda atau tingkah laku. Kemudian lanjut ke tujuan komunikasi. Yang pertama, perubahan sikap. Yang kedua, perubahan pendapat. Dan ketiga, perubahan perilaku. Dan keempat, perubahan sosial. Hambatan umum komunikasi. Yang pertama adalah kecepatan berbicara. Terkadang saya tidak bisa mengontrol atau kecepatan berbicara, kadang terlalu cepat dan kadang terlalu lambat. Kemudian dua, komunikasi satu arah, tidak ada umpan balik dari lawan bicara saya sehingga terkesan seperti berbicara sendiri. Dan ketiga yaitu penggunaan bahasa yang kurang umum. Ada kalanya saat berbicara resmi saya masih belum bisa mengontrol bahasa yang saya gunakan, bahasa daerah yang saya gunakan membuat lawan bicara saya menjadi bingung sehingga pesan tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kerawan ide komunikasi tanpa persiapan bisa membuat saya kurang paham bicara sehingga ide yang ingin saya sampaikan tidak sesuai atau tepat urutannya, pesan tidak bisa tersampaikan dengan baik. Dan keempat itu kerawan ide komunikasi tanpa persiapan bisa membuat saya kurang paham bicara sehingga ide yang ingin saya sampaikan tidak sesuai tepat urutan. Dan kelima yaitu redundasi atau pengulangan, mengatakan hal yang sama secara berulang-ulang dengan cara yang berbeda menyebabkan lawan bicara saya menjadi bingung dan tidak kurang memahami. Dan keenam, sulit mengekspresikan diri. Dengan adanya ekspresi diri, maka komunikasi akan lebih hangat dan akrab sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik, tetapi masih sulit mengekspresikan diri sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian 7, adanya emosi. Terkadang saya masih sulit mengendalikan emosi diri. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu cara komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan menyampaikan pesan-pesan atau bisnis tercapai baik, misalnya membuat dan mengirim surat pemberitahuan, surat pengumuman, dan informasi lowongan kerja ke media massal, membuat dan mengirim surat ucapan terima kasih atau berduka cita kepada bisnis, berdiskusi dalam suatu tim, melakukan wawancara kerja dengan para pelamar, melakukan negosiasi dengan pelaku bisnis lainnya. Dan kemudian itu komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan dengan perasaan dan emosi dengan memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal. Seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran berbicara. Komunikasi nonverbal penting artinya bagi pengirim dan penerima karena lebih efisien, misalnya memberikan informasi, mengatur alur percakapan, ekspresi emosi, mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus. Kemudian lanjut kepada komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama yaitu komunikasi tidak efektif, yaitu langsung ke intinya persoalan, tidak ragu menyampaikan pesan, arsip yang artinya tegas. Yang kedua, bersahabat. Yang ketiga, isi pesan yang jelas dan mudah dipahami. Dan keempat, terbuka, tidak ada makna yang tersembunyi. Dan 5, dapat berlangsung secara lisan maupun tulisan. 6,
dua arah. 7 responsif, memperhatikan keperluan dan kebutuhan orang lain. Dan ke-8 menyambung, menafsirkan pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Kemudian ke komunikasi tidak efektif. Yang pertama, tidak langsung bertele-tele, tidak mengatakan maksud dan tujuan secara jelas. Kedua, pasif, malu-malu, tertutup, antagonis, marah-marah atau agresif atau bernada kebencian. 4, kabur, yang 5, tidak secara lisan disampaikan, hanya melalui bahasa tubuh. 6, satu arah. 7, tidak responsif. Dan 8, tidak menyambung. Lanjut kepada pengertian komunikasi kesehatan. Yang pertama, komunikasi kesehatan adalah proses menyampaikan informasi kesehatan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku kesehatan. Kemudian leveling komunikasi kesehatan. Yang pertama, individu adalah target paling mendasar untuk perubahan terkait kesehatan, karena perilaku individu yang mempengaruhi status kesehatan aktivitas di semua tingkat lain pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi dan mendukung perubahan individu. Yang lanjut, lingkungan sekitar adalah keluarga, relasi individu, kelompok berdampak signifikan pada kesehatan individu. Program komunikasi kesehatan berfungsi dalam membangun informasi yang dapat diterima oleh kelompok. Yang kemudian lanjut ke organisasi sebagai menyampaikan pesan kesehatan kepada anggotanya, memberikan dukungan untuk upaya individu dan membuat perubahan kebijakan yang memungkinkan perubahan individu. Kemudian masyarakat, kesadaran kolektif masyarakat dapat dipupuk dengan menciptakan struktur dan kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat dan mengurangi atau menghilangkan bahaya lingkungan fisik atau sosial, misalnya sekolah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan. Kemudian lanjut kepada tujuan komunikasi kesehatan. Tujuan komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif sehingga dimungkinkan terjadi peningkatan status kesehatan sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Tujuan strategi. Kemudian tujuan strategi kesehatan yaitu 1. Menyampaikan informasi, 2. Pengambilan keputusan, 3. Mendorong perilaku kesehatan, 4. Promosikan perawatan diri. Kemudian lanjut ke manfaat komunikasi kesehatan, yaitu yang pertama, memahami interaksi antar kesehatan dengan perilaku individu, dan kedua, meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan, dan ketiga, melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas, dan keempat, menghadapi disparitas pemeliharaan kesehatan antara etik atau ras, dan kelima, menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi atau sistem layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan keenam yaitu jawaban permintaan terhadap dan case, mengetahui dan melakukan analisis kebutuhan. Yang ketujuh adalah memperkuat instruktur kesehatan, keterampilan petugas medis, membangun kemitraan dan sebagainya. Kemudian lanjut kepada perubahan perilaku kesehatan. Perubahan perilaku kesehatan terbagi atas dua, yaitu positif dan negatif. Mulai dari positif, yang pertama, perilaku merokok pada kelompok laki-laki di usia menurun dari 50% pada tahun 1960 menjadi kurang dari 25% saat ini 2019. Penggunaan sabu pengaman di Islam meningkatkan 25% pada tahun 1970 menjadi 80% di tahun 2019. Yang ketiga, pelaksanaan tes mamograf yang meningkatkan menjadi 50% selama tahun 1990
90-an terdampak pada penurunan angka kematian akibat kanker payudara. Kemudian perubahan perilaku negatif selama 3 dekade terakhir, warga mereka mengalami peningkatan asupan kalori dan mengalami penurunan intensitas olahraga yang menyebabkan peningkatan angka obesitas menjadi sepertiga orang dewasa. Antara tahun 1960 sampai 1990-an, kaum remaja dan dewasa perempuan mengalami peningkatan perilaku merokok yang dapat berdampak pada hamil. Kemudian lanjut ke upaya perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama adalah level mikrofaktor minor. Faktor yang secara langsung berpengaruh pada individu dan berpotensi dapat diubah oleh intervensi individu, misalnya kecanduan nikotik. Yang kedua, faktor arus utama, mainstream faktor, hasil interaksi hubungan individu dengan kelompok yang lebih besar, misalnya pengaruh teman sebaya untuk merokok dan besar pajak untuk merokok. Tiga yaitu tingkat makro atau hulu, faktor hulu berekat pada struktur sosial dan kebijakan seperti program yang disponsori pemerintah yang mendorong produksi rokok, misalnya pajak ringan. Untuk menangani ini harus menggunakan intervensi yang lebih luas dan bukan cara intervensi konvensional, tetapi intervensi kesehatan masyarakat ditunjukkan pada intervensi sosial dan ekonomi lebih luas yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kesimpulan dari komunikasi kesehatan yaitu bahwa melalui penyampaian informasi yang efektif, individu dan masyarakat dapat lebih memahami isu-isu kesehatan, mengadopsi perilaku sehat, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Baik, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.